Saya akan mencoba menjelaskan dari program yang sudah saya buat alat ukur kecepatan angin dan arah angin. Di sini ada library-nya, ada WiFi, ada VCF8574. VCF8574 ini buat ekstensi dari sensor arah angin. Ini library-nya, kemudian ada library yang digunakan untuk LCD, kemudian ada lagi library yang digunakan untuk sensor suhu, kemudian ada lagi untuk connect ke WiFi. Ini ada karakter, ada SSID, password dan host. Di sini sudah ada nama perangkat, password dari perangkat saya. Terus ini ada koneksi buat ke web. Kemudian di sini ada pin yang saya gunakan buat sensor kecepatan angin atau anemometer. Di sini saya pakai di D5 di expansion boardnya. Kemudian di sini ada untuk arah angin. Di sini saya pakai string data arah. Kemudian di sini ada variabel mengirim data ke server. Saya pakai string sendFile dan post data. Lalu berikutnya ada variabel konversi. Saya pakai float, ada KMH, knot, dan knot angka. Di sini ada ketetapan dari knot angka itu ada 1,94. Kemudian di sini ada konstanta definisi. Di sini ada variabel float, ada 3,14, terus ada integer, ada 10.000 periode, terus ada di sini delay time, ada 10.000, terus ada radio 90, jumlah celahnya ada 18. Ini sudah ditetapkan. Kemudian di sini ada variabel definisi, di sini juga ada integer. Untuk sampel ada 0, untuk counter ada 0, ada juga RPM 0, speedway-nya juga 0. Kemudian lanjut ke variabel Celsius dan humidity. Di sini ada float, C dan H, ini ada 0. Kemudian di sini ada variabel buat string skala. Lalu di pada void setup, ini ada persiapan serial monitor. Kemudian ada persiapan LCD. Di sini LCD ini itu untuk inisialisasi LCD agar bisa berjalan. Kemudian ada wire begin itu di D2 dan D1. D2 dan D1 sebagai SCL dan SDA untuk LCD. Kemudian di sini LCD begin untuk deklarasi baris dan kolom. Terus ada LCD backlight untuk menyalakan lampu dan backlight. Kemudian ada LCD home. Lalu di sini ada juga persiapan DHT. Kemudian ada lagi pin kecepatan angin. Ini saya pakai di D5 di expansion boardnya. Kemudian ada pin VCF8574 untuk arah. Saya pakai di pin P0 sampai dengan P7. Ini untuk pin dari ekstensi buat arah angin. Saya pakai VCF8574. Kemudian di sini ada serial print. Di sini akan ada ditampilkan status, weight, dan komunikasi started. Terus ada di sini codingan buat koneksi ke WiFi. Di sini ada SSID, password. Terus ada di sini ada while, dan ada yang terakhir itu ada status connected. Kemudian lanjut ke delay.
Delay ini akan diberikan waktu selama 5 detik untuk menjalankannya. Kemudian di sini ada serial print. Ini bakal ditampilkan di serial monitor. Ini ada monitor second level dan second. Ini ditampilkan di serial monitor. Kemudian lanjut ke void loop. Pada void loop di sini ada LCD clear. LCD clear itu gunanya buat nge-refresh dari program yang sudah dijalankan sebelumnya, bakal di-refresh terus agar di LCD-nya itu tidak mengalami typo atau kesalahan dalam memasukkan datanya. Ini saya pakai LCD clear. Kemudian di sini ada serial print. Lalu di sini ada penamaan angka setiap file yang dijalankan, ada sampel, tambah-tambah di sini sebagai looping dari program yang dijalankan, misalnya kayak looping 1, looping 2, data yang pertama, data yang kedua, fungsi dari sampel seperti ini. Terus di sini ada memulai sensor kecepatan angin. Nah, di sini ada wind velocity. Ketika wind velocity dijalankan, maka ini bakal berjalan. Pada speednya di sini ada 0, counternya 0. Kemudian di sini ada assign long milis, terus ada long start time, long milis. Kemudian ada di sini codingan untuk menjalankan void yang lain atau void add account. Jadi di sini wind velocity ini bakal menjalani 2 program. Ini void account ini bakal di sini. Jadi setiap data yang masuk bakal masuk ke counter. Misalnya counternya 500. Maka dia bakal convert lagi ke RPM. Jadi RPM-nya itu sama dengan ini counternya, misalnya yang dikasih 500 dibagi jumlah celahnya 18 misalnya. Terus di sini ada dikali 60. Terus ada bagi periode bagi 1000. Nah, periode ini dari mana? Periode ini didapat dari sini. Ini kan ada codingan mengambil sampel selama 10 detik. Nah, jadi periodenya diambil 10 detik, kemudian dibagi 1000 ini dibuat menjadi 1 detik. Jadi 10 bagi 1 maka jadi 10. Terus hasil dari sini bakal dibagi ke 10. Nah, maka hasilnya itulah di RPM. Kemudian lanjut lagi kita ke atas. Nah, ketika ini dijalankan, sudah muncul counternya. Nah, counternya kan sudah nemu nih. Terus setelah itu dia akan dikonvert ke RPM. Nah, RPM tadi inilah RPM CLC ini dari program ini, void RPM CLC. Nah, hasilnya nanti inilah rumusnya. Bakal ke sini hasil dari RPM yang telah dikonvert dari counter menjadi RPM. Kemudian lanjut program convert RPM menjadi meter per detik. Nah, dari RPM, hasil dari RPM tadi sudah dihitung, bakal dilanjutkan lagi ke wind speed. Nah, wind speed ini bakal dipanggil lagi dari sini. Nih, wind speed, void wind speed. Jadi speed wind sama dengan 2 kali PI-nya itu dari ketentuan yang sudah ada, terus dikali radio
Lanjut, di sini saya akan jelasin dari wind speed. Program convert RPM menjadi meter per detik. Nah, wind speed bakal dipanggil dari mana? Dari sini. Void wind speed. Ketika wind speednya dijalankan, maka speed wind bakal menghasilkan datanya ini, 2 kali PI kali radio kali RPM kali bagi 60 bagi 1000, maka dapat di speed wind-nya. Kemudian hasilnya bakal ditampilkan di sini dari wind speed-nya. Kemudian ada program mengubah meter per second menjadi kilometer per jam dan knot. Ini ada kmh dan knot. Ada rumusnya, speed wind dikali 18 dibagi 5. Speed wind, hasil dari speed wind yang dari bawah tadi, dari sini, perhitungan dari ini, bakal dikali 18 terus dibagi 5, terus hasilnya nanti dapat itulah sebagai nilai untuk kmh. Terus ada knot, di sini ada speed wind dikali knot angka. Knot angka dari mana? Dari variabel ini. Satu koma 94. Jadi nilainya knot itu bakal dapat dari rumus ini. Kemudian lanjut ke program mencari level scalable force. Di sini ada if kmh kurang dari 1, maka skalanya levelnya 0. Jika else if kmh-nya kurang dari 5, skalanya 1. Begitu sampai ke else, skalanya 12. Kemudian lanjut lagi ke program menampilkan nilai kisaran motor. Yang ditampilkan di serial monitor itu apa aja? Di sini ada speed wind, kemudian ada kmh, terus ada knot, terus ada skala. Ini yang bakal ditampilkan di serial monitor. Terus di sini ada program mencari arah angin. Serial print arah angin. Arah angin bakal ditampilkan di serial monitor. Lalu di sini ada if CCF8574 digital read di pin PU sama dengan 0, maka data arahnya utara. Else if CCF8574 digital read T1 sama dengan loop, maka data timur. Cara kerja untuk mencari arah angin ini dibuat secara manual. Misalnya diarahkan menggunakan tangan, sirip dari sensor arah angin digerakkan ke utara misalnya. Lalu medan magnetnya bakal mengenai arah utara. Jadi cara kerja umumnya dari sensor arah angin itu, dimana medan magnetnya itu mengenai sensor Hall effect yang ada di arah angin, maka datanya akan menampilkan seperti utara, timur laut, begitu seterusnya sampai ke selatan. Terus ada di sini ada serial print, data arah. Kemudian lanjut lagi ke
LCD set kursor. Nah, ini bakal ditampilkan ke LCD. Ada arah, kemudian ada kecepatan, terus ada lagi ke humidity, terus ada temperatur. Ini bakal ditampilin di LCD. Kemudian ada program DHT, ada variabel yang digunakan itu ada C dan A, itu DHT read temperatur, terus ada DHT read humidity. Kemudian lanjut lagi ke program mengubah float sensor menjadi string. Kenapa string? Karena jika digunakan float atau integer, maka datanya tidak akan bakal masuk ke website. Sehingga di sini dibuatlah ketentuan string agar bisa masuk ke websitenya. Lalu di sini ada program menampilkan nilai humidity monitor. Ini humidity-nya bakal ditampilkan di serial monitor, terus ada temperatur juga bakal ditampilkan di serial monitor. Kemudian lanjut lagi ke HDP object of class HDP client. Ini ada variabel digunakan untuk menghubungkan ke websitenya. Kemudian di sini ada program mengumpulkan data string sensor ke variabel data. Nah, jadi di post data itu nanti di websitenya bakal nampilin meter, kilometer, knot, celsius, humidity, arah, skala. Itu yang bakal ditampilkan nanti di website. Kemudian lanjut lagi ke program mengirim data ke server. Nah, ini ada programnya mengirimkan ke server. Di sini ada web dari teman saya, ini filenya. Kemudian di sini ada header untuk mengirimkan data server. Ini ada konten juga aplikasi. Terus di sini ada program mengirim post data ke server. Ini programnya ada integer. Lanjut lagi ke program mengecek apakah codingan yang dikirim diterima ke server atau tidak. Nah, jika HTTP code-nya 200, maka dia di serial queue-nya akan muncul data Anda terkirim. Nah, jika salah, maka kondisinya bakal fail to upload finish. Nah, return ini bakal ngulang lagi program dari awal, dan delay ini ada fungsinya untuk memberikan jeda. Jadi misalnya kalau datanya dapatnya misalnya data arahnya itu 6, sekian. Nah, itu bakal ditampilkan selama 10 detik pada LCD. Terus bakal menghilang lagi. Terus akan adanya perubahan dari data-datanya. Perkenalkan, nama saya Gabriel Lugirsang, NIM 6702180057. Proyek akhir saya berjudul Rancang Bangun Prototipe Pengukuran Kecepatan Angin dan Arah Angin. Di sini saya akan menjelaskan gambaran keseluruhan alat yang sudah saya buat. Di sini terdapat komponen-komponen yang saya gunakan. Yang pertama ada LCD, yang kedua ada sensor DHT, yang ketiga itu ada expansion board dan node MCU, yang keempat ada sensor arah angin atau one fine, yang kelima itu ada sensor kecepatan angin atau anemometer. Di sini saya akan jelaskan alat saya akan saya hubungkan ke web. Di sini kondisinya sudah terhubung ke web. Bisa dilihat. Sekarang alatnya sedang bekerja. Kita akan lihat dulu di sini ada serial monitornya.
pada serial monitor sudah terdata datanya di sini, data yang terkirim. Saya coba ambil lagi di sini juga pada webnya dan terus berubah. Saya akan coba ganti arah anginnya ke arah utara dan perubahan pada webnya. Di sini akan berubah kecepatan anginnya, levelnya, dan arahnya sekarang di utara. Saya akan posisikan lagi arah anginnya ke arah selatan. Nah, bisa dilihat dari serial monitor LCD. Nah, posisinya sekarang ada di timur. Arahnya dapat timur. Pada webnya akan berubah. Saya coba lagi ganti posisinya. Sekarang ada di arah selatan. Nanti akan masuk ke webnya. Nah, di sini sekarang posisinya ada di selatan. Kecepatan anginnya juga dapat. Ini akan saya ubah lagi arahnya ke utara. Pada LCD-nya juga akan berubah. Sekarang posisinya ada di utara. Nah, di sini udah ganti pada webnya. Pada LCD sekarang posisinya ada di utara. Saya akan coba ganti. Sekarang ada di timur. Bisa dilihat pada webnya. Nah, di sini pada webnya sudah berganti. Sudah dapat datanya itu ada 6,67, 24,02, 12,97, 24,887. Arahnya sekarang di timur. Saya akan ganti lagi. Bisa dilihat pada LCD-nya. Data yang masuk ke LCD-nya sekarang ada di arah tenggara. Nah, pada webnya juga akan berubah. Sekarang ada di tenggara. Saya ganti lagi posisinya.
Nah, sekarang posisinya arah barat. Pada webnya juga sudah ganti barat. Kecepatannya juga mengalami perubahan. Saya ganti lagi, coba ke utara. Sekarang posisinya ada di utara, duitnya juga dapat utara. Data yang masuk 6,79. Saya ambil lagi ke arah barat lagi. Sini sekarang barat laut posisinya, data yang masuk 6,73. Di LCD juga sekarang ada di barat. Nah, pada webnya juga berubah, sekarang di barat. Kecepatan sekian. Coba ke arah tenggara. Ada di sini. Sekarang posisinya tenggara. Data yang masuk di web sekarang tenggara, dapat kecepatan 6,56. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.